Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang tegangan permukaan zat cair. Oke, artinya adalah tegangan permukaan zat cair itu adalah gaya setiap satuan panjang. Sehingga rumus dari tegangan permukaan zat cair itu adalah gamma sama dengan F per L. Gamma itu adalah tegangan permukaan, satuannya Newton per meter. F-nya adalah gaya, satuannya Newton, dan L itu adalah panjang permukaan, satuannya meter. Tegangan permukaan itu terjadi karena adanya kohesi di bawah zat cair yang lebih besar daripada kohesi di permukaan zat cair, sehingga permukaan air itu akan mengerut dan membentuk luas permukaan sekecil mungkin. Tegangan permukaan suatu zat cair dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya ada suhu dan zat terlarut. Keberadaan zat terlarut dalam suatu cairan akan mempengaruhi besarnya tegangan permukaan. Oke, kemudian di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan zat cair. Yang pertama ada suhu, di mana tegangan permukaan itu akan menurun dengan meningkatnya suhu, karena meningkatnya energi kinetik molekul. Kemudian yang kedua faktornya adalah zat terlarut atau solut. Keberadaan zat terlarut dalam suatu cairan akan mempengaruhi tegangan permukaan. Penambahan zat terlarut akan meningkatkan viskositas larutan sehingga tegangan permukaan akan bertambah besar. Viskositas itu semacam kekentalan. Kemudian faktor ketiga ada surfaktan, yaitu zat yang dapat mengaktifkan permukaan karena cenderung untuk terkonsentrasi pada permukaan atau antarmuka. Sabun itu merupakan salah satu surfaktan. Nah, tegangan permukaan pada lapisan sabun itu bisa dihitung dengan rumus gamma sama dengan W, yaitu berat kawat penutup, dan 2L, L-nya adalah panjang permukaan, gamma adalah tegangan permukaan. Oke, kemudian dari situ kita ke soal dulu ya, tentang tegangan permukaan zat cair. Oke, di sini ada soal. Sebuah kawat panjangnya adalah 10 cm, itu berarti L, atau kita pakai L kecil aja, L-nya adalah 10 cm. Ingat kita harus ubah ke meter karena di sini satuannya meter ya. Jadi 10 dibagi 100, ini coret berarti 0,1 meter. Kemudian berada di atas permukaan zat cair. Jika gaya tegangan permukaannya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 3, berarti F itu adalah 4 kali 10 pangkat min 3 Newton. Yang ditanyakan adalah besar tegangan permukaan zat cair. Besar tegangan berarti gamma sama dengan titik-titik. Oke, rumusnya apa? Rumusnya adalah gamma sama dengan F per L. Kalau sudah, kita hitung gamma sama dengan F-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 3 dibagi L-nya adalah 10 pangkat min 1. 0,1 itu sama aja dengan 10 pangkat min 1. Kemudian dapat 4 kali 10 pangkat min 3. Yang di bawah naikkan ke atas jadi pangkat positif ya. Sehingga gamma sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Satuannya Newton per meter. Sehingga jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, untuk soal nomor 2. Di sini dikatakan bahwa zat naik sampai ketinggian tertentu dalam pipa kapiler yang jari-jarinya adalah R dan massa zat cairnya di angka dalam pipa kapiler adalah M. Jika jari-jari pipa diubah menjadi 2R agar tegangan permukaannya tetap, maka massa zat cair naik dalam pipa kapiler adalah titik-titik. Oke, sebentar, pelan-pelan. Yang pertama, kondisi pertama, dia bilang kalau jari-jarinya adalah R, berarti R1-nya adalah R, massa zatnya adalah M. Massa zat 1 itu adalah M. Kemudian pada kondisi setelah diubah, yaitu kondisi kedua, R-nya, R2-nya itu diubah menjadi 2R. Yang ditanyakan itu adalah massa keduanya.
biar kapiler 1 sama dengan kapiler 2. Kata kuncinya di sini. Rumus kapiler apa? F per L. F per L. F1, L1, F1, L1. Nah, kita kan nggak punya unsur L, tapi ada R. Gimana? Ini itu kita ganti. Di sini kan dikatakan dia masuk ke dalam pipa kapiler. Nah, pipa itu bentuknya seperti ini. Jadi, nah seperti ini ya. L itu harusnya adalah panjang permukaan. Tapi karena dia di dalam pipa, maka panjang permukaannya kita ganti rumus dengan 2πr karena membentuk lingkaran. Sehingga rumus barunya kita bisa tulis F1 2πr 1 sama dengan F2 per 2πr 2. Kemudian dari situ kita nggak punya F, maka kita harus jabarkan. Penjabarannya gimana? Penjabarannya F itu adalah massa dikali gravitasi. Ini juga sama, ini M1 berarti ya. M2 kali gravitasi 2πr1, 2πr2. Kemudian kita coret. Coret. Ini 2π sama 2π juga coret. Nah, M1 tadi sudah diketahui, M1 itu adalah M besar. Jadi kita taruh ke sini aja ya. Maka berarti sisa M1 per R1 sama dengan M2 per R2. M1 itu adalah M besar, seperti ini. M2 itu kita cari. Kalau R1 itu adalah R per R2-nya adalah 2R. R sama R boleh dicoret. Kalau sudah, kali silang. Ini naik ke sana. Menjadi 2M sama dengan M2. Jadi, massa zat cairnya itu adalah M2. Berarti berapa nilainya? 2M. Jawabannya dadu. Selanjutnya, soal ketiga. Sebatang kawat dibengkokkan membentuk huruf U. Kemudian kawat kecil AB bermassa 0,2 gram. Oke, kita tulis dulu. Massa kawat AB adalah 0,2 gram. Kemudian kita ubah dulu ke kilo, berarti 0,2 kali 10 pangkat min 3. Satuannya kilo, atau bisa kita tulis 2 kali 10 pangkat min 4 kilo. Karena 1 kilo, gini, ini asal muasalnya dari mana, Kak? 1 kilo itu adalah 1000 gram. 1 gram berarti 1 per 1000 kilo. Nah, di soal itu yang diketahui 0,2 gram. Berarti 0,2 per 1000 kilo. Atau bisa kita tulis 0,2 kali 10 pangkat min 3. Karena ini kan 10 pangkat 3 di bawah. Kita naikkan ke atas berarti 10 pangkat min 3. Makanya dia menjadi seperti ini. Kemudian apalagi? Dipasang dalam kawat tersebut. Kawat ini dicelupkan dalam lapisan sabun. Oke, ingat ya, ini lapisan sabun. Sehingga terbentang pada lapisan sabun. Kawat AB mengalami gaya tarik ke atas. Oke, kita coba gambarkan dulu ya. Jadi, kita bisa gambar misal gini. Ini ada larutan sabun. Dikatakan mengalami gaya tarik ke atas. Oke, berarti ada gaya tarik ke atas. Kita simbolkan sebagai FA. Gaya tarik. Agar terjadi kesetimbangan, maka kawat kecil AB digantungkan beban bermassa 0,1.
Oke, jadi ini ada kawat di sini. Nah, dia digantung beban. Ada bebannya ya. Dia punya massa 0,1 gram. Oke, kita tulis sebagai massa benda adalah 0,1 gram. Kita ubah ke kilo, 0,1 per 1000 kilo. Berarti 0,1 kali 10 pangkat min 3 atau 10 pangkat min 4 kilo MB. Kemudian jika panjang kawat AB adalah 20 cm, berarti L-nya adalah 20 cm atau 20 per 100 meter. Coret-coret berarti 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Besar tegangan, oh ya ada gravitasinya yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Besar tegangan, gamanya adalah titik-titik. Ingat rumus yang larutan sabun, tegangan pada larutan sabun. Gamma sama dengan F per 2L. Rumusnya tuh ini. Nah, tapi di sini ada benda. Nah, tadi kan dikatakan dia digantung, dimasukkan ke larutan sabun gantungan kawatnya, kemudian digantung benda, artinya bendanya kan punya massa, dia ada arah ke bawah, yaitu ada V atau berat. Kita sudah gambarkan. Lalu di sini kan karena digantung, berarti ada tegangan tali. Di sini ada T. T itu apa? Tegangan tali. Oke, kemudian di rumusnya kita butuh F, butuh gaya. Di ilustrasi, gayanya itu ada pada sumbu vertikal. Ada banyak gaya di sumbu vertikal atau di sumbu Y. Sehingga kalau sumbu vertikal itu kan tadi dikatakan setimbang. Karena setimbang, artinya apa? Jumlah gaya itu sama dengan 0. Karena gayanya ada di sumbu Y, kita juga boleh nulis jumlah gaya di sumbu Y. Kalau sudah, pertama dikatakan bahwa ada gaya keangkat. Kita simbolkan sebagai FA. Kita misalkan yang panahnya ke atas. Kita tulis di sini ya. Gaya ke atas itu positif. Berarti gaya yang arahnya ke bawah dia akan negatif. FA kita anggap positif. Lalu kita harus kurangi dengan W si berat ini. Arahnya kan ke bawah. Kemudian kita juga kita kurangi. Terus habis itu di sini ada tegangan tali juga ya. Tegangan tali itu arahnya seperti ini. Oh ya, sebentar. Di situ kan dikatakan kalau misalkan kawatnya itu punya massa. Nah, kawat itu kan di sini kawat. Kawatnya punya massa, berarti dia punya arah ke bawah yaitu W kawat. Berarti kita harus minuskan dengan W kawat. Lalu kita minuskan lagi dengan W berat. Sama dengan 0. Kalau sudah, F gaya angkat sama dengan W kawat ditambah dengan W benda. Kalau sudah, W kawatnya berapa? W kawatnya adalah tadi 0,2 kali 10 pangkat min 4. Masukkan 2 kali 10 pangkat min 4 ditambah W bendanya. Berarti yang ini ya, yang 0,1. Berarti yang ini 10 pangkat min 4. Atau kita bisa tulis 1 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 itu boleh ditulis 1 kali 10 pangkat min 4. Kemudian pangkatnya kan sudah sama. Berarti depannya boleh kita jumlah 2 tambah 1, 3.
Oke, jadi 3 kali 10 pangkat min 4. Kemudian, oh ya sorry, ini kita lupa. Ini W itu punya rumus berat itu massa kali gravitasi. Nah, tadi yang baru kita cari itu adalah massa. Atau kita tulisnya gini aja. Ini kan massa. Kita jabarkan ya, massa kawat kali gravitasi tambah massa benda kali gravitasi. Massa kawatnya berapa? Massa kawat itu yang tadi 2 kali 10 pangkat min 4. Jangan lupa gravitasinya 9,8. Massa bendanya 0,1 kali gravitasinya 9,8. Sama dengan dapat berapa ini? Kita cek dulu. 9,8 dikali 2 hasilnya adalah 19,6 kali 10 pangkat min 4 ditambah 9,8 dikali 0,1. Oh ya, 0,1-nya bukan 0,1 ya, tapi 10 pangkat min 4 ya, yang ini ya. Oke, sebentar kita revisi dulu. 1 atau 10 pangkat min 4 dikali 9,8, berarti 9,8 kali 10 pangkat min 4. Ini sama ini sudah sama, berarti boleh dijumlahkan 10 pangkatnya. 19,6 tambah 9,8 berarti 29,4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Nah, kita sudah dapat gayanya. Artinya kita bisa masukkan ke sini. Gamma sama dengan 29,4 kali 10 pangkat min 4 dibagi 2. L-nya berapa tadi? 20 cm. Berarti 2 kali 10 min 1. Maka 29,4 kali 10 pangkat min 4 dibagi 4 kali 10 pangkat min 1. 29,4 kita bagi 4 hasilnya adalah 7,35. 10 pangkat min 4 ditambah 1 berarti 7,35 kali 10 pangkat min 3 Newton per meter.